20 en kijkt uit naar zijn eerste selectie bij de nationale ploeg van Indonesië. Sandy Walsh, kalau kita bicara tentang Indonesia, kita mungkin harus pakai bahasa Indonesia. Kamu bisa bilang apa? Saya Sandy Walsh, apa kabar? Kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus kepada satu pemainnya, yakni Sandy Walsh. Banyak yang bilang ya mungkin ini hanya sebagian kecil dari kita ya yang mengatakan bahwa kita sangat rugi menaturalisasi sosok Sandy Walsh ketika dipanggil oleh timnas, dirinya banyak alasan cedera dan lain sebagainya. Ya menurut saya ini bukan alasan, teman-teman. Ini memang fakta kalau Sandy Walsh itu cedera. Jadi memang tidak ada unsur kesengajaan dari sosok Sandy Walsh ini, dan menurut saya hal-hal seperti itu sangat berlebihan karena saya melihat bagaimana proses dari Sandy Walsh menunggu kurang lebih 2 tahun bahkan lebih ya. Di era McManamy dia memohon hingga dikabulkan. Artinya memang ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Perjuangan dua kepengurusan dari Muhammad Iriawan kemudian berpindah ke Erick Thohir itu sudah ada hasilnya, dan sosok Sandy Walsh ini baru akan bisa melakukan debut saat melawan Turkmenistan. Betapa senangnya, betapa gembiranya dari semua keluarga dari Sandy Walsh dan juga Sandy Walsh itu sendiri. Maka dari itu di konten kali ini teman-teman saya akan membahas tuntas bagaimana ya teman-teman ya formasi dan juga kekuatan dari Sandy Walsh ini, dan juga bagaimana nanti apa yang harus dilakukan ketika dirinya bergabung bersama skuad di starting nanti. Nah, teman-teman, di sini langsung saja saya akan membahas mengenai sosok Sandy Walsh. Jangan lupa untuk bantu saya tekan tombol like-nya, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, sebelumnya memang saya melihat ya ketika dia memberikan statement, dia sangat hati-hati sekali dalam latihan karena dia ingin sekali menunjukkan bahwa untuk FIFA Matchday kali ini dia harus debut, dan dengan caranya menurut saya ini sangat respect sekali ya, karena dia saking ingin debutnya ini dia harus melakukan perjalanan panjang, kemudian dia disiplin waktu untuk datang ke Indonesia. Bahkan ketika latihan pun dia paling awal, pemain-pemain awal yang datang di Surabaya. Bukan hanya itu saja, di sebelum-sebelumnya tonton ya, di training center sebelumnya, di FIFA Matchday sebelumnya, Sandy Walsh juga seperti itu. Artinya ini teman-teman yang harus ditiru oleh pemain-pemain lain, baik itu pemain lokal atau pemain keturunan, terkhusus pemain grade A, karena saya melihat Sandy ini adalah pemain grade A saat ini ya. Saat ini juga sangat bagus bersama KS Michelin. Artinya dengan disiplin itu yang harus dicontoh oleh pemain-pemain lokal. Dan di sini langsung saja saya akan membahasnya karena dua posisi yang sangat berbenturan oleh Sandy dan juga Asnawi. Ini menurut saya akan menjadi pembahasan yang menarik. Ya, di sini sudah saya tampilkan di tactical board ini saya tampilkan. Di sini ada sosok Asnawi, kemudian Jordi dan juga Sandy. Nah, sebenarnya posisi Sandy Walsh ini adalah di posisi Asnawi, teman-teman. Di sini, teman-teman. Nah, ketika debut nanti Sintayong ini sepertinya akan menempatkan Sandy Walsh antara di posisi di sini, ataupun nanti Jordi tetap di sini, kemudian Sandy ini akan di sini. Tetapi sepertinya tidak akan mungkin karena di sini sudah menumpuk ya, ada pemain Wahyu Prasetyo maupun Edo Febriansah juga bisa ditempatkan di sini, ataupun Fahrudin. Tetapi sepertinya Sandy ini akan ditempatkan di sini atau di sini, tonton. Nah, Asnawi akan turun. Karena saya melihat ketika dirinya bermain bersama KS Michelin, dirinya itu sering ditempatkan di posisi seperti ini. Tetapi karena saya melihat di sini untuk posisinya ini berbenturan dengan Asnawi, dan Sandy Walsh bisa berposisi sebagai di sini teman-temannya, dia juga bisa menjadi gelandang tengah. Namun sepertinya dengan tengah tetapi dia agak kegeser ke kanan, menurut saya ini akan menjadi opsi yang sangat bagus karena saya melihat nanti Sandy Walsh ini bisa ditopang oleh Stefano Lillipali ataupun Sadil Ramdhani. Nah, di sini
Nah, ini menurut saya akan strategi menyerang yang akan dilakukan oleh Sintayong. Karena apa? Sintayong ini suka pemain tipikal cepat, dan sadar atau tidak sadar ya, Sintayong ini bisa saja menyisir terus untuk lini penyerangan itu dari kanan ya. Karena ini adalah pemain-pemain tipikal cepat semua ketiga ini, teman-teman. Bisa saja dengan formasi 3-4-3 seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Dan peran Sandy Walsh ini menurut saya formasinya akan di sini. Ini menurut saya, teman-teman ya, melihat bagaimana perkembangan Asnawi selama di Jeongnam Dragons. Artinya debut Sandy Walsh ini menurut saya, jika dia mengatakan sebelumnya ya saya ingin sekali untuk Indonesia ini menang, ataupun jika tidak ya, ataupun jika memang diberi kesempatan saya ingin untuk mencetak gol, itu adalah ambisi dari sosok Sandy Walsh. Artinya sangat luar biasa. Dan yang sangat luar biasa dari sosok Sandy Walsh, di sini saya menempatkan sosok Egy ya. Nah, di sini ketika Sandy Walsh ini ya ada bola-bola mati, dia bisa menempati posisi Egy ya, dan Egy pun ketika bola mati bisa sedikit turun terlebih dahulu. Nah, kemudian barulah ketika nanti Indonesia terserang, baru kembali ke posisi awal. Nah, menurut saya sosok Sandy Walsh ini permainannya juga sangat luar biasa ya, karena saya melihat apapun nanti yang akan terjadi di debut perdananya, menurut saya akan ada pembeda dengan pemain yang lain. Karena dari segi insting, kemudian naluri, ini memang menjadi hal yang sangat luar biasa. Sandy Walsh ini mampu membuktikan di level klub, dan kita akan melihat bagaimana di level timnas itu sendiri. Nah, inilah teman-teman kurang lebih bagaimana Sandy Walsh nanti bermain. Dan ya, kita ketahui lagi bahwa sebenarnya ini adalah impian dari sosok Sandy Walsh untuk segera bergabung bersama timnas. Dan lagi-lagi dengan kepercayaan dirinya, dia yakin dia mampu untuk membawa timnas ke arah yang lebih baik. Bagi teman-teman semua yang mungkin kemarin sedikit menyesal mengapa Sandy Walsh ini dinaturalisasi dan lain sebagainya, menurut saya jangan sampailah itu terjadi. Tidak ada menurut saya penyesalan dan lain sebagainya. Sintayong pun juga sudah mengatakan dia mempertanggungjawabkan keputusannya untuk menaturalisasi Sandy Walsh. Artinya saya ya, mungkin juga bagi pecinta sepak bola yang memang mendukung Sintayong secara penuh ya, saya yakin sekali keputusan Sintayong ini untuk menaturalisasi Sandy Walsh ini sudah tepat. Bukan berarti ya di sini saya membela Sintayong ataupun saya membela pemain-pemain keturunan, tetapi saya ingin mencoba objektif. Penilaian kita harus objektif dari dasar. Dasarnya adalah bagaimana kemampuan dan juga kapasitas pemain itu selama dia membela klub-klub Eropa. Itu adalah dasar yang paling penting, dan bagaimana dirinya memiliki rating bagus di setiap pertandingan bersama klub. Artinya dengan perkembangan semakin pesat Sandy Walsh ini, dengan usianya juga relatif muda juga ya, menurut saya ini akan menjadi aset jangka panjang untuk 5, 6 hingga 7 tahun ke depan. Nah, ini teman-teman menurut saya dengan ya banyaknya formasi yang menumpuk ya, di sini kita ketahui Sandy kemudian Asnawi itu posisinya mirip ataupun sama lah bisa kita bilang, tetapi dengan formasi menumpuk seperti itu, saya yakin dengan Tiki Taka Sintayong ini nantinya akan lebih mudah lagi mengatur pemain. Dan mungkin ya jika nanti ada beberapa pemain grade A yang datang dan posisinya sama ya, menurut saya welcome saja. Jika dia ingin membela timnas Indonesia dan serius membela Indonesia, ya welcome saja apapun posisinya, walaupun itu menumpuk ya, karena saya melihat seperti ini logikanya. Walaupun itu menumpuk, nanti pasti ada beberapa pemain yang tidak bisa tampil karena cedera. Contoh saat ini Patinama, dia cedera, dan Viking FK pun sudah mengirim surat ke PSSI melalui rekomendasi dokter klub ya, bahwa memang Patinama ini harus diistirahatkan terlebih dahulu. It's okay, tidak masalah. Masih ada sosok Edo. Nah, dan ternyata Pratama Arhan itu dipanggil U23. Semua jadwal timnas untuk ke depan kita belum tahu apakah bertabrakan seperti ini terus atau tidak. Tentu pasti ada momen-momen di mana jadwal antara klub ya, kemudian U23 atau timnas senior itu pasti bertabrakan lagi. Nah, ditakutkan seperti itu sehingga kita membutuhkan banyak pemain-pemain pelapis yang setara.
Nah itulah teman-teman mengapa kita butuh banyak sekali pemain-pemain lokal maupun pemain-pemain keturunan yang memang memiliki daya saing yang sama. Itu akan membuat ya menurut saya 1-2 tingkat ya timnas kita lebih baik, dan kita akan bisa berkaca ya, dan juga kita akan bisa bersaing di level Asia. Nah, gimana menurut kalian teman-teman mengenai sosok Sandy Walsh ini? Apakah kalian yakin di debut pertamanya nanti Sandy Walsh akan tampil mengesankan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.